Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Bawa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta dakwah, para pecinta ta'lim yang semoga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah dari segala macam keburukan-keburukan akhlak. Semoga amal ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali mengkaji kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan kita banyak menimba ilmu dari kitab ini. Ada satu ucapan dari seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Utsman bin Affan. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau Utsman bin Affan berkata, wajadtu halawata al-ibadati fi arba'ati asya. Awwaluha fi adai faraidillah, wathani fi istinabi maharimillah, wasalis fil amri bil ma'ruf wa ibtigha'i thawabillah, warrabi' fin nahyi 'anil munkari wal ittiqa'i min ghadabillah. Wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya. Beliau mengatakan, aku telah menemukan nikmatnya beribadah dalam 4 perkara. Aku telah menemukan nikmatnya beribadah dalam 4 hal. Artinya ada 4 hal, 4 perkara yang menjadi sumber ditemukannya kenikmatan ibadah. Kita ingin saat kita beribadah kepada Allah, kita mendapatkan kenikmatan. Orang yang sudah mencapai tingkatan dia bisa menikmati nikmatnya ibadah, ini luar biasa. Menjadi tanda tanya besar bagi kita. Apakah kita sudah sampai pada tingkatan ini? Apakah kita sudah merasakan nikmatnya dalam beribadah? Atau kita masih dalam tataran ibadah itu karena gugur kewajiban? Biasanya kalau orang sudah ibadahnya karena gugur kewajiban, yang penting saya beribadah daripada tidak sama sekali, cenderung ibadahnya itu asal, ya. Tidak berkualitas, tidak bermutu, tidak bernyawa, tidak berisi. Yang penting saya sholat, daripada sama sekali nggak sholat. Akhirnya ya daripada nggak sholat, nggak baguslah sholatnya, karena ada prinsip daripada nggak sama sekali. Yang penting saya puasa daripada saya nggak sama sekali. Nah, ini juga bahasa yang tidak baik. Artinya ibadah itu bukan karena saya butuh, bukan karena kita merasakan nikmatnya ibadah. Karena gugur kewajiban, maka cenderung itu asal-asalan ketika ibadah. Kalau sudah asal-asalan ketika ibadah, ya kita tidak akan dapat yang namanya pahala itu. Tidak mendapatkan yang namanya ridha Allah. Kalau ibadah kita asal-asalan, asal melaksanakan kewajiban-kewajiban saja. Tidak berimbas dalam kehidupan sehari-hari, tidak bisa kita rasakan kenikmatannya. Wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya. Utsman bin Affan mengatakan, aku telah menemukan nikmatnya ibadah dalam 4 hal.
Awaluha yang pertama, fi adai faraidillah. Aku menemukannya ketika menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah, baik yang ringan maupun yang berat. Aku menemukan nikmatnya ibadah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban Allah, baik yang ringan maupun yang berat. Artinya ibadah yang sifatnya wajib, seperti sholat, puasa Ramadan, zakat, haji. Ini amalan yang sifatnya adalah wajib. Ibadah yang sifatnya wajib. Orang yang melaksanakannya betul-betul, ya, niat ikhlas karena Allah, dan karena dia membutuhkan ibadah itu, dia biasanya akan merasakan betapa nikmatnya ibadah itu. Sholat. Kalau kita sudah menganggap bahwa ini sholat adalah kebutuhan saya butuh sholat, saya perlu sholat, maka dia akan merasakan nikmatnya sholat itu. Karena menjadi panggilan jiwanya sendiri, bukan karena pihak-pihak luar, bukan karena diajak teman, bukan karena tidak enak dengan mertua misalkan, tidak enak dengan orang tua, menghargai teman ke masjid, ikut ke masjid misalkan. Artinya ibadahnya bukan karena panggilan jiwa. Kalau bukan karena panggilan jiwa, ya kenikmatan nggak akan ditemukan. Puasa Ramadan umpama, saya tuh puasa karena mungkin ya, saya tinggal di rumah mertua, satu keluarga semuanya puasa. Masa iya saya nggak puasa? Nah ini berarti kan motifnya bukan karena Allah, ya. Motifnya bukan karena mengharapkan ridha Allah, bukan karena ingin mendapatkan pengampunan dosa, tapi karena faktor X, faktor lain. Ya kalau sudah kesini larinya, kita nggak akan menemukan nikmatnya ibadah. Tapi kalau kita yang membutuhkan ibadah itu, saya perlu puasa, saya butuh puasa ini, dia akan merasakan kenikmatan dalam melaksanakan ibadah itu. Zakat pun demikian. Kalau kita sudah merasa bahwa zakat ini adalah panggilan jiwa, saya butuh berinfak karena saya ingin membersihkan harta saya, maka ketika dia berinfak, dia nggak akan hitung-hitungan, ya, nggak akan hitung-hitungan. Kita kadang-kadang mohon maaf ya, kalau ke masjid bawa uang untuk infak ngisi kotak masjid, kita pilih-pilih uang yang agak lecek, uang yang agak kusut, uang yang dekil baru kita ambil dari dompet kita untuk ngisi kotak masjid. Masya Allah. Saat ke mall, ya, keswalayan, malu dong Pak, masa keswalayan kita beli barang-barang pakai uang lecek, uang dekil, kan malu. Padahal kita milih-milih ini. Padahal kalau kita bersedekah, ya manfaatnya bukan untuk orang yang kita beri sedekah, tapi seluruhnya akan kembali kepada kita. Zakat misalkan, ya, kita mau zakat fitrah menggunakan beras. Kadang-kadang orang yang zakat pakai beras pun beli berasnya asal itu. Bukan untuk dimakan saya ini, buat zakat ini mau dimakan orang, ngapain pakai beras bagus-bagus? Ini salah. Pemikiran ini salah. Kita zakat bukan untuk orang lain, memang betul dimakan oleh orang lain, tetapi manfaat pahalanya, nilainya kembali kepada kita. Kita harus memberikan yang terbaik saat kita beribadah. Jangan kita merasa nggak akan sampai kepada tangan saya ini, udah saja zakatnya sembarangan aja, ya. Ya nilainya akan kecil. Kalau kita zakat menggunakan beras yang terbagus, yang terbaik, ya insya Allah semakin besar pula nilai pahalanya. Ya,
Kemudian yang menerimanya juga akan merasa nikmat. Ya Allah, ini beras bagus sekali. Putih, bersih, ya. Besar-besar, ya. Bulat misalkan. Tidak kecil-kecil hitam. Orang yang terbiasa makan beras yang biasa, yang standar, bahkan mungkin kurang bagus. Ketika dapat misalkan dari zakat, berasnya bagus-bagus, dia akan senang. Gitu. Tapi kalau orang yang setiap hari makan beras yang kurang bagus, dapat zakat beras kayak gitu lagi. Beras kayak gini lagi, ini mah beras yang tiap hari saya makan. Orang akan ngedumel. Itu sisi orang lainnya ya. Sisi kitanya yang memberikan juga, semakin bagus benda yang kita zakatkan itu, akan semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Jadi untuk hal-hal agama janganlah kita hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan. Infak misalkan pakai kembalian. Kan nggak lucu. Maksud ada orang nyumbang pakai kembalian. Minta kembali. Mas, saya mau nyumbang ini ada kembalinya enggak? Kan lucu. Serahkan semua kepada Allah. Jangan ada kembalian. Kayak kita mau beli di warung saja. Uang infak sodakoh kok pakai kembalian. Itu berarti hitung-hitungan dengan Allah. Itu. Allah saja nggak hitung-hitungan dengan kita kok. Allah nggak hitung-hitungan dengan kita kok. Semua nikmat anugerah Allah berikan kepada kita total. Tidak ada hitung-hitungan. Kenapa kemudian kita dengan Allah hitung-hitungan? Sholat hitung-hitungan misalkan ya. Nggak usah lama-lama sholat itu. Yang penting sah itu. Yang penting semua rukun dan syarat terpenuhi semua. Nggak usah lama-lama. Berarti kan hitung-hitungan dengan Allah. Itu namanya kita tidak baik kepada Allah. Karena semua ibadah itu hakikatnya adalah kembali kepada kita. Bukan untuk Allah. Manfaatnya kembali kepada kita. Allah hanya mengingatkan, kau ingin masuk surga, kau ingin jauh dari neraka, ya laksanakan perintahku. Itu saja. Jadi semua amal ibadah kembali kepada kita. Ya. Nah kata Utsman bin Affan, saya dapat menemukan kenikmatan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Jadi melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita. Wajib artinya kita laksanakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Itu perkara wajib. Ya. Sifatnya memang memaksa. Tapi di balik memaksa itu tentu ya, dalam Islam banyak ya ruksoh ya, keringanan-keringanan. Walaupun satu ibadah itu sifatnya memaksa, wajib, tapi Islam adalah agama yang fleksibel. Agama yang longgar. Ya. Agama yang fleksibel, tidak saklek dan kaku. Sholat memang wajib, ya. Tapi tidak semua orang dalam semua kondisi wajib melaksanakan sholat. Ada orang-orang yang boleh tidak melaksanakan sholat, musafir misalkan, orang sedang sakit parah misalkan, dia boleh untuk meninggalkan sholat. Bahkan seorang wanita ketika haid wajib meninggalkan sholat. Jadi kewajiban dalam Islam ini tidak memaksa total. Tapi dikembalikan dalam kondisi ya, orang yang melaksanakannya. Puasa Ramadan memang wajib, ditinggalkan dosa, memaksa sifatnya. Tapi tidak kemudian diberikan kewajiban kepada semua orang, tidak. Orang yang sudah tua, sudah jompo, sudah renta, tidak harus melaksanakan puasa Ramadan, kejam amat. Boleh untuk nggak puasa. Hanya diganti dengan fidyah. Gitu ya. Orang yang musafir, boleh kok dia sementara nggak berpuasa. Tidak memaksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Zakat memang wajib. Bagi siapa? Bagi yang memiliki harta. Orang yang miskin, orang yang papa, orang yang fakir, apakah wajib zakat? Tidak.
Alangkah kejamnya kalau zakat pokoknya wajib, entah kaya entah miskin wajib. Wah, ini kasihan bagi orang yang miskin. Orang yang kaya ya tenang-tenang saja, ringan-ringan saja. Yang miskin, yang mencari uang hanya dimakan di hari itu, dapat uang dimakan di hari itu. Sementara dia harus zakat, dia harus menafkahi anak-anaknya, istrinya dan lain sebagainya. Orang yang fakir, orang yang miskin tidak wajib bayar zakat, malah mereka dapat santunan zakat. Haji memang wajib. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan jauh ke sana. Gak semua kemudian wajib. Pokoknya mampu, gak mampu, kaya atau miskin wajib berangkat ke Mekah untuk haji. Wah, Allah maha tahu kemampuan hamba-hambanya. Man istata'a ilaihi sabila, hanya mereka lah yang mampu melakukan perjalanan jauh. Artinya Pak, dia punya modal, punya biaya, punya harta, punya uang yang memungkinkan dia bisa sampai kepada Mekah dan Madinah melaksanakan ibadah haji. Bagi mereka yang gak mampu, tidak dipaksa harus hutang untuk haji. Ini kan tidak baik juga. Pulang dari haji, pusing dia mikirin cicilan hutangnya. Jadi kewajiban dalam Islam, walaupun sifatnya memaksa, ya, sifatnya harus, ya, tetapi Islam adalah agama yang fleksibel, ya, agama yang longgar, agama yang memperhatikan betul kemampuan dari setiap orang, ya. Tidak saklek, tidak kaku. Allah memberikan dispensasi kepada hamba-hambanya sesuai dengan kondisinya dari hamba itu. Itulah kehebatan Islam, ya. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kedua, kata Utsman bin Affan, Fistinabi maharimillah. Aku menemukan nikmatnya ibadah ketika aku menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau tadi melaksanakan perintah Allah, ini menjauhi larangan-larangan Allah. Di sana aku menemukan kenikmatan beribadah saat aku meninggalkan larangan-larangan Allah, kata Utsman bin Affan. Orang yang diberikan hidayah oleh Allah, ya, maka begitu nikmatnya saat dia menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Bukan sebaliknya, merasakan kenikmatan saat melaksanakan larangan Allah. Ada orang yang saking gandrungnya dengan minuman keras, ketika dia mabuk begitu nikmat semuanya terasa. Begitu dia bertobat ingin meninggalkan minuman keras, begitu berat dan gak enak. Itulah barangkali tantangan taubat. Bagaimanapun juga yang namanya iblis itu selalu menghiasi hal-hal yang dosa dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan iblis melumuri hal-hal yang sifatnya bernilai ibadah, bernilai pahala dengan hal-hal yang kurang baik. Dengan hal-hal yang suram agar kita meninggalkan. Tetapi bagi orang yang sudah mendapatkan kepribadian, ya, sudah tegak tauhidnya, kuat akidahnya, bagus imannya, diberikan hidayah oleh Allah, justru ketika dia meninggalkan larangan Allah akan terasa nikmat. Alhamdulillah, saya bisa bertaubat dari minuman keras. Sekarang saya meninggalkan minuman keras, saya lebih sehat, lebih nikmat hidup ini. Alhamdulillah, saya sadar saya bisa menjauhi yang namanya judi. Dengan saya bekerja, walaupun dengan ya penghasilan yang pas-pasan, tapi nikmat aku rasakan daripada kemarin-kemarin saya nafkahi anak istri dengan hasil judi. Nggak enak, nggak berkah. Sekarang alhamdulillah, meskipun kerja serabutan apa adanya, tapi nikmat uang ini aku rasakan. Ini bagus berarti. Dan merasakan kenikmatan. Sudah merasakan kenikmatan ketika dia menjauhi larangan Allah.
Tapi kalau orang justru menemukan ketidaknyamanan ketika bertaubat, ini berarti imannya bermasalah. Ya, nggak enak ya, sudah biasa tiap hari saya nenggak minuman keras, kayaknya tuh nggak enak kalau saya berhenti dari minuman keras ini. Ya, itu ketergantungan dengan maksiat akhirnya. Ya, nggak enak saya tiap hari. Ya, saya kalau malam-malam datang ke tempat prostitusi, begitu saya berhenti kok kayak hampa gitu, nggak enak hidup ini. Nah, berarti dia justru menemukan kenikmatan ketika bermaksiat. Menemukan nggak nyaman ketika dia bertaubat. Ini hati-hati, berarti imannya masalah. Imannya berarti bermasalah kalau seperti itu. Jadi kita mengharapkan agar kita diberikan kenikmatannya. Kemampuan dan kenikmatan saat kita menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, aku dapat menemukan nikmatnya ibadah fil amri bil ma'rufi wabtigha'i sawabillah. Dalam menyeru kepada yang ma'ruf karena mengharapkan pahala dari Allah. Aku menemukan disitulah kenikmatan ibadah, kata Utsman bin Affan. Ya. Ketika aku menyeru kepada yang ma'ruf karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat. Ini berarti tatarannya sudah bagus ya. Ketika seseorang bisa merekrut teman-temannya untuk yuk kembali kepada Allah. Yuk kembali kepada ibadah. Yuk bertobat kepada Allah. Yuk melaksanakan ibadah. Kalau dengan dia menyeru untuk berbuat baik, berbuat ibadah, dan dia menemukan kenikmatan, ini berarti dia sudah kelasnya kelas yang hebat ini. Karena mengajak orang untuk ibadah, ya tentu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang mampu ya. Kadang dia merasa segan untuk mengajak temannya. Segan untuk mengajak tetangganya untuk berangkat ke masjid, untuk berbuat baik, untuk ibadah. Ada perasaan malu, segan. Ya. Tapi kalau dia bisa lakukan itu, dia memanggil teman-temannya, dia menyeru kepada saudara-saudaranya, dia mengajak orang untuk berbuat baik, entah orang itu mau atau tidak akan seruan kita, itu nggak jadi soal. Kewajiban kita hanya mengajak. Hanya mengajak. Entah kemudian dia menolak atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya, orang berdakwah itu kan sebatas menyampaikan pesan agama. Tidak wajib orang yang mendengar dakwah kita mengikuti seruan kita, enggak wajib. Itu semua kembali kepada hidayah Allah. Kita hanya berkewajiban menyampaikan. Ya. Kita hanya melaksanakan kewajiban menyampaikan dakwah. Ketika orang kemudian menerima dakwah kita, alhamdulillah. Mereka menolak dakwah kita, itu bukan urusan kita. Yang jelas kewajiban dakwah sudah kita laksanakan. Seperti baginda Rasulullah. Ya. Nabi itu kadang sering sedih. Baginda Rasul sangat sedih dan berduka ketika dakwah beliau ditentang oleh umatnya. Ketika banyak orang mendustakan dakwah dari baginda Rasul, Nabi itu sedih. Nabi itu duka. Kenapa ya orang-orang kok didakwai kok nggak mau? Allah sampaikan, wahai Muhammad, kewajibanmu hanya berdakwah saja. Adapun mereka mau atau tidak itu urusanku ya. Itu hidayah yang aku berikan kepada mereka. Kewajibanmu hanya berdakwah. Sampaikan ini pesan agama, beri mereka peringatan. Beri mereka kabar gembira, peringatan dariku. Entah mereka mau akan seruanmu atau tidak, itu urusanku. Selebihnya adalah urusan hidayah dari Allah itu. Tapi kewajiban dakwah sudah kita laksanakan. Di dakwah itu, kadang-kadang kita sering menganggap ya, dakwah itu identik dengan kiai, dengan ulama, dengan ustadz, dengan mubalik. Itu salah.
Dakwah itu bukan dialamatkan kepada mereka, para pendakwah, para kiai, para ustadz, para ulama, para mubalik, bukan. Dakwah adalah kewajiban setiap muslim. Setiap muslim dengan caranya masing-masing. Berdakwah tidak harus menggunakan ceramah, taklim, ya. Itu dakwah secara umum, ya. Tapi kita bisa berdakwah dengan media-media apapun. Asalkan media itu kita laksanakan dan orang tertarik untuk berbuat baik, kita sudah melaksanakan misi dan visi dakwah. Ketika orang tertarik untuk berbuat baik dengan cara yang kita lakukan, berarti misi visi dakwah kita sudah berhasil. Kita bikin film pendek, ya. Isinya adalah dakwah. Orang kemudian dengan nonton film itu dia taubat, dia tergugah, dia tertarik untuk berbuat baik. Artinya apa? Film itu sudah menjadi bagian daripada dakwah kita. Tidak harus dakwah melalui ceramah. Tidak harus begitu. Orang kadang ada segan-segannya kalau harus ke masjid. Orang kadang ada malasnya kalau dipanggil ke masjid untuk pengajian, kan begitu. Maka kita bisa cari cara lain agar mereka bisa kita dakwahi. Ya, bisa melalui film, bisa melalui sajak, bisa melalui syair, bisa melalui lagu barangkali. Kalau lagu itu sudah arahnya mengajak orang untuk berbuat baik dan orang tertarik, ya. Lagu itu menjadi magnet untuk orang lain agar dia berubah menjadi lebih baik. Artinya lagu itu sudah bernilai dakwah. Dakwah itu kan maknanya mengajak. Mengajak itu berarti kan caranya macam-macam. Ada yang melalui diskusi-diskusi, ada yang melalui taklim-taklim, ada yang melalui mimbar-mimbar, ya. Bahkan sekarang alhamdulillah media sosial sudah menjadi bagian alat untuk berdakwah. Ya, TikTok misalkan itu bisa dipakai untuk berdakwah. YouTube bisa dipakai menjadi alat untuk dakwah. Instagram bisa kita pakai untuk berdakwah. Facebook bisa kita manfaatkan untuk berdakwah. Twitter misalkan juga bisa dipakai untuk berdakwah. Terlalu banyak, ya, cara kita untuk berdakwah. Sekali lagi, terlepas dari apakah orang lain kemudian mau ajakan kita, seruan kita, itu bukan soal. Kalau ada orang yang kita dakwai beribu-ribu kali dia masih bandel gak mau ibadah, sekali lagi itu urusannya Allah. Itu urusannya adalah hidayah dari Allah. Kewajiban kita hanya mengajak, ya, mengajak kepada kebaikan. Jangan kemudian kita frustasi. Ini orang kenapa, ya? Saya ajak baik-baik untuk ke masjid, kok nggak mau ibadah. Saya ajak baik-baik untuk sholat, dia tetap nggak mau sholat. Kenapa, ya? Yang nggak usah dipikir yang seperti itu. Bikin pusing-pusing kita. Itu bukan urusan kita. Yang penting kita udah ngajak itu. Entah dia mau ajakan kita, bukan urusan kita. Jangan dibikin pusing, jangan diambil hati. Yang penting kita sudah mengajak. Itu sudah menunaikan kewajiban kita untuk mengajak orang kepada kebaikan. Yang keempat, kata Utsman bin Affan, aku dapat menemukan kenikmatan ibadah fin nahyi anil munkari wal ittiqai min ghadabillah. Ketika mencegah kemungkaran, baik menggunakan perkataan maupun perbuatan, dan menjauhi dari murka Allah. Wal ittiqai min ghadabillah, dan menjauhkan diri dari murka Allah. Di situ ada kenikmatan. Ada orang yang menemukan kenikmatan ketika dia mengajak orang untuk berbuat baik. Ada orang yang menemukan kenikmatan beribadah saat dia berjuang untuk mencegah kemungkaran. Nah, ini luar biasa nih. Ini bukan kelas orang biasa ini, tapi kelas orang yang luar biasa. Dia bisa menemukan kenikmatan beribadah, keindahan beragama saat dia sudah berjuang di lapangan untuk mencegah kemungkaran. Kenapa?
Amar ma'ruf dan nahi munkar memiliki konsekuensi yang berbeda ya. Kalau amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan mungkin resikonya agak ringan. Tapi kalau nahi munkar mencegah kepada kemungkaran, ini resikonya lebih berat biasanya. Ya orang kalau kita ajak sholat, kemudian dia nggak mau, ya paling nggak mau selesai gitu kan. Tapi kalau kita mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan, itu tuh orang bukan hanya diam tapi bereaksi. Nah, reaksi itu yang kadang-kadang menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan kita ya. Orang mengajak untuk ke masjid, Pak yuk ke masjid Pak yuk beribadah kita berjamaah. Oh iya nantilah, nanti saya nyusul ya. Ketika dia nggak mau ajakan kita, ya selesai, nggak ada masalah apa-apa. Tapi kalau kita datang ke satu tempat maksiat, tempat perjudian, kemudian kita sampaikan kepada mereka agar meninggalkan tempat itu, agar menghentikan maksiat itu, nyawa tuh urusannya. Risikonya lebih besar. Dan ini mungkin tidak semua orang mampu ya. Tidak semua orang mampu. Semua kita barangkali sekadar mengajak itu semua mampu mengajak sih. Hampir semua orang mungkin mampu. Tapi tidak semua seorang muslim memiliki power, kekuatan, kemampuan untuk mencegah kemungkaran. Makanya Nabi memberikan tahapan kan. Marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kata Nabi. Kalau kau melihat satu kemungkaran, maka kau harus cegah dengan tanganmu, kekuatan, kemampuan, power. Kalau kau lihat kemungkaran, rombak itu dengan tanganmu. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, jangan maksa. Yang dihadapi preman-preman ini puluhan orang, kita sendirian. Kita mencegah mereka agar bermaksiat. Ya, namanya kita nggak lihat situasi, bisa bonyok kita di situ. Wahai tuan-tuan, hentikan main judinya, hentikan mabuk di sini, tinggalkan tempat ini, bertobatlah kepada Allah. Kalau tidak akan saya bakar ini tempat judi ini. Wah, kalau sudah seperti ini, resikonya besar. Kita bisa menghadapi ganasnya preman-preman itu, kita bisa mati, bisa bonyok di situ. Maka kita lihat-lihat dulu kondisinya, jangan kemudian kita nggak punya kemampuan, kekuatan, kita berani merubah dengan tangan, konyol kita. Fa'ilam yastati, kalau kau nggak mampu merubah dengan tanganmu, fabilisani, kau pakai lidah, pakai mulut, berdakwah, mengajak, Mas tolonglah. Ya, ini kan tempat sangat baik ya, dekat dengan masjid. Tolonglah, jangan berbuat yang nggak baik di sini, jangan mabuk di sini, jangan buka tempat judi di sini. Kurang baiklah dengan sampaikan itu. Kalau kira-kira kita menyampaikan pun nggak berani, umpama ya, karena memang backingnya banyak ya, terlalu banyak preman-premannya, kita negur mereka nggak berani. Khawatir kita bicara justru mereka akan menzolimi kita. Fa'ilam yastati, kalau engkau enggak mampu, fabi qalbi, hendaknya engkau dengan hati. Artinya apa? Setidaknya kita menjauhi perbuatan itu. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi ada tahapan. Ada tahapan saat kita menghadapi kemaksiatan. Pertama, kalau kau mampu, punya kekuatan, punya power, kau gunakan kemampuan itu. Seorang gubernur misalkan, dia kalau harus merombak sendiri di lapangan tempat maksiat mungkin bonyok, tapi dia punya kekuatan, dia punya aparat, dia punya perda, keluarkan yang kira-kira bisa menghapus kemaksiatan di tempat itu. Punya power, kekuatan, manfaatkan, jangan diam. Nah, kalau nggak mampu menggunakan lidah, tugas siapa ini? Tugas para ulama, para kiai, para mubalik, mengingatkan. Dan tugas semua kita, setiap ada kemaksiatan yang terjadi di lingkungan kita, kita jangan beku lidah kita, sampaikan. Ingatkan, nasihati, beri masukan.
Nah, kalau kedua-duanya kita nggak mampu, power kita nggak punya, kemampuan bicara kita nggak punya, setidaknya kata Nabi, wabi kalbi, dengan hatimu. Kau ingkari itu kemaksiatan, kau jauhi itu kemaksiatan. Tapi ini adalah selemah-lemahnya iman. Kenapa lemah iman? Karena dengan kita hanya diam menjauhinya, melindungi diri kita dari maksiat, nggak berimbas kepada orang lain. Kita hanya imbasnya pada diri sendiri. Tapi kalau kita merubah kemaksiatan dengan power, ada manfaatnya untuk masyarakat luas. Kalau kita merubah kemaksiatan dengan lisan, dengan dakwah, dengan mengajak, kemudian berhenti di tempat maksiat, ini juga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh umat. Tapi kalau kita hanya diam, menjauhkan diri kita dari kemaksiatan itu, ya manfaatnya bukan untuk orang banyak, hanya untuk diri kita. Itulah kata Nabi, selemah-lemahnya iman. Jadi walaupun mencegah kemungkaran itu adalah kewajiban, kita harus lihat situasi dan kondisi kemampuan kita yang mana ini. Kita mampu menggunakan apa nih? Kekuatan, apa lisan, apa hati itu. Kalau kita nggak punya kekuatan, kemudian kita di tengah-tengah tempat maksiat kita robah dengan kekuatan yang ada dalam diri kita yang nggak seberapa, ya bonyok kita, bunuh diri namanya. Ya, itulah kenapa yang namanya nahi munkar lebih berat resikonya daripada amar ma'ruf. Kenapa? Amar ma'ruf hanya mengajak saja, resikonya kecil. Gitu kan. Paling-paling kita ditolak oleh orang lain ajakan kita, selesai. Tapi nggak bakal marah, nggak bakal marah itu. Kita ngajak orang untuk bersedekah, kalaupun dia nggak mau sedekah, tapi nggak bakal marah. Tapi kalau kita mencegah orang untuk mabok, mencegah orang untuk judi, mencegah orang untuk berbuat maksiat, biasanya bukan hanya marah, dia juga mengerahkan kekuatan yang dia miliki agar maksiat yang dia lakukan tidak diusik oleh orang lain.